Ya, ternyata grafik H1 hanya memberikan kesempatan atau peluang sedikit saja setelah dia sempat tembus zona 1806, kemudian dia spike sampai zona 1811. Tentunya kalau Anda perhatikan, skema tersebut memberikan ekspektasi yang mungkin hanya relatif terbatas. Dan lagi-lagi, area resisten 1813 agak sulit untuk ditembus. Lalu kemudian dia tersungkur, dan Anda bisa juga perhatikan 1796 yang tercipta sebagai zona terendah kemarin. Nah, ini menandakan apa? Kita belum dalam fase penentuan terkait dengan bearish ataupun bullish. Jadi kalau misalkan Anda menganggap ini sudah saatnya bullish ataupun bearish, mohon maaf, jangan tergesa-gesa. Karena kita masih punya kunci pamungkasnya adalah terkait dengan statement ataupun pernyataan dari keputusan Fed di pertemuan 2 hari ini. Walaupun hari ini adalah hari pertama, jangan beranggapan bahwasanya keputusan sudah keluar dan kemungkinan itu hanya hot issue yang bisa menjadi refleksi untuk rilis besok hari. Yang jelas, area support saya 1790 itulah area final, di mana area tersebut tidak boleh tembus. Kalau ditembus, Anda boleh silakan untuk switch strategi Anda menjadi sell, dan ini adalah strategi sell on breakout, di mana area head and shoulder di grafik 4 confirm untuk terjadi. Artinya, Anda harus make sure terlebih dulu bahwasanya area support 1790 tersebut betul-betul ditembus, bukan fake breakout. Bagaimana untuk mengidentifikasinya? Saya pernah men-share kepada Anda beberapa trik untuk mengidentifikasi apakah itu fake breakout atau tidak. Yang jelas, Anda butuh konfirmasi 2 candle berikutnya yang harus juga dibuka di bawah area support. Kalau itu tidak terjadi, maka abaikan apa yang terjadi dengan penurunan di bawah zona 1790. Karena bisa saja persis dengan 2 atau 3 hari yang lalu pernah sempat terjadi 1789, tapi kemudian dia ditutup di 1800. Jadi ini adalah hal yang harus Anda cermati terlebih dulu. Lalu kemudian untuk resisten pula, 1813 akan menjadi indikasi apakah bullish sudah saatnya terjadi kenaikan apa tidak. Tapi yang jelas 1813, 1818 itu terlampau dekat. Jadi Anda harus estimasi terlebih dulu, Anda harus bersabar terlebih dulu. Setidaknya agresivitas dari para investor dunia itu kemungkinan baru akan tercapai puncaknya adalah di hari Kamis dini hari. Artinya menjelang atau saat rilis statement dari FOMC, itulah saat yang tepat untuk Anda bereaksi. So, dalam hal ini bukan hal bagaimana Anda mendahului untuk pergerakan, tapi adalah momentum yang pas untuk Anda manfaatkan. Tapi untuk hari ini saya lebih confirm untuk mencari area buy on dip di area support. Sampai saat ini, saat saya shoot, ini masih berada di 1794.50. Jadi kita akan lihat apakah ini cukup efektif apa tidak. Tapi yang jelas untuk area range masih tetap di zona yang sama. Nah, untuk data malam ini ada kecenderungan untuk mengalami pelemahan, juga ada yang diprediksikan untuk mengalami penguatan. Maka kemungkinan potensinya hati-hati dengan market discount ataupun market anticipation. Ya, jadi apapun itu bisa terjadi untuk esok hari. Jadi kemungkinan analisa untuk hari ini juga masih tetap akan berlaku untuk esok hari. Bagaimana kalau misalkan dia tembus support? Oke, perkiraannya adalah area 1768 ataupun 1772 itu adalah menjadi area target yang bisa terjadi kalau memang ternyata area 1790 betul-betul tembus. Lalu kemudian kalau misalkan break area resisten, maka 1824 itu harus ditembus, dan of course 1850 lah target yang akan dikejar. Kita lihat technical view untuk kali ini 27 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 27 Juli 2021 jam 12:20 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita langsung saja dengan DXY Outlook, di mana area kenaikan ternyata gagal terjadi dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi penurunan sudah confirm terjadi. Bahkan kalau Anda lihat di sini, rising wedge sekarang membuka peluangnya untuk ditembus area support. Oke, kita lihat terlebih dulu. Candlestick kemarin, setelah kita memperkirakan apakah akan terjadi bullish shooting star atau morning star atau tidak, ternyata memang ditutupnya lebih rendah dari candlestick sebelumnya. Yang seperti apa yang sempat saya jelaskan kemarin, itu pertanda bahwasanya dolar akan mengalami pelemahan. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah ini efek sementara atau memang akan menjadi pertanda pelemahan dolar sudah confirm akan terjadi, terutama kalaupun misalkan FOMC mengumumkan kebijakannya. Oke, kita lihat dari teknikalnya, area support sekarang sudah berada di teritori 92.60, dan ini harusnya ini adalah bearish engulfing sangat mudah untuk mengalami penurunan selanjutnya. Tapi kalau kita lihat dari potensi MACD juga memberikan isyarat. Histogram sudah berwarna merah dan barnya cukup panjang, lalu kemudian ini kembali melanjutkan penurunan, gagal untuk berbelok ke atas ya. Jadi kemungkinan potensi sinyal bearish untuk USD sudah muncul. Kita tinggal tunggu saja kelanjutannya akan seperti apa. But anyway, kalau kita perhatikan di grafik H4-nya,
ya, ascending triangle yang kita sempat tak khawatirkan akan terus terjadi kenaikan, ternyata berhasil ditembus. Nah, otomatis tanda panah ini saya akan hapus karena sudah tidak akan berlaku lagi, dan kita tinggal menantikan apakah selanjutnya ini adalah betul-betul pelemahan apa tidak. Kita lihat sekilas dari MACD-nya, ternyata dia berada cross di bawah zero lines atau di bawah garis nol, dan bahkan histogramnya sudah berwarna merah. Ini berarti confirm di grafik 4-nya atau intraday-nya sangat kuat untuk melakukan bearish. Artinya, walaupun sinyal utama atau sinyal awal di grafik daily tadi baru sekedar sinyal awal, ya, dan belum terlalu kuat, tapi untuk area H4 sudah menunjukkan sangat-sangat kuat. Nah, sementara kalau kita lihat sekilas di bagian katakanlah wave ini, ya, spike up, lalu kemudian spike down, kemudian spike up kembali, spike down kembali, ini adalah tailnya, kemudian dia spike up kembali. Saya menjadi khawatir terkait dengan potensi dari USD atau DXY sendiri. Ya, saya perhatikan seperti itu, berarti kita mendapatkan zonasi yang terbaru, bukan lagi terkait dengan ascending triangle, karena ascending triangle sudah resmi digagalkan dengan pola penurunan. Ya, setidaknya sudah 2 candle yang menunjukkan ada di bawah areal garis. Ya, ini pun kemungkinan hanya menjadi areal resisten yang patut dicurigai untuk areal pullback. Nah, otomatis perhatian saya sekarang tertuju kepada area yang ini. Ya, kalau misalkan ini yang kita lakukan, yang kita dapatkan adalah head and shoulder. Artinya ini bagian left, ini bagian head, dan ini bagian right shouldernya. Nah, kita tinggal tunggu saja apakah dia akan lanjut menembus zona neckline apa tidak. Karena sampai saat ini dia sudah berada tepat di areal neckline kita. Jadi kita akan tunggu, kalau misalkan dia turun berarti akan mencapai target sedalam atau setinggi bagian head, yang kemungkinannya kalau misalkan kita ukur seperti ini, maka kita akan mendapatkan teritori seperti ini. Dan kalau dia break area support, berarti dia akan mengejar area 91.80. Tapi kita tetap harus berwaspada terlebih dulu, karena apapun bisa terjadi, termasuk salah satunya kalau misalkan dia gagal tembus bagian neckline. Nah, kemudian kalau kita lihat dari treasury yield, yang kita dapati adalah pola sebaliknya. Justru dia mengalami kenaikan terlebih dulu, tapi don't worry, karena kita memprediksikan dia akan mencapai area resisten kedua terlebih dulu, barulah dia nantinya akan turun. Yang kita harapkan adalah kenaikan tetap tertahan atau bertahan di bawah zona trendline, karena alurnya kurang lebih seperti demikian. Ini masih jalur turun dan jalur downtrendnya masih cukup kuat, jadi sehingga kenaikan ini hanya relatif terbatas ataupun sesaat, dan semuanya akan mendapatkan jawabannya esok hari saat Fed mengumumkan hasil pertemuan 2 harinya. Technical view 27 Juli 2021, emas di jam 12:28 waktu Indonesia bagian barat, high 1799.70, low 1794.50, dan running price 1796.90. Oke, kita kalau perhatikan dari pola candlenya, ini adalah salah satu yang saya sukai. Jadi kalau misalkan dilihat dari keraguan, banyak keraguan di areal-areal ini, ya itu sangat wajar, karena Anda bisa lihat sendiri, kalau di sisi kiri, areal tail yang cukup panjang menjutai ke atas, lalu kemudian dia diimbangi dengan doji candle kembali, dan 1, 2, 3, 4 doji candle akhirnya pecah ke atas. Dan itu pun sama berulang di bagian kanan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah ini akan lanjut penurunan, karena lekukannya sangat indah dan akhirnya jebol pertahanan 18 atau 1790, atau nantinya dia akan recover lalu kemudian rebound kembali. Nah, of course kalau dilihat dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 candle terakhir, maka bagian candle ke-6 itu hampir serupa dengan apa yang terjadi di tanggal 20 Juli. Yang artinya kembali ada kecenderungan, ada kecurigaan bahwasanya untuk hari ini akan relatif dominan ke atas. Nah, kita tinggal lihat saja apakah dia nantinya ditutup dengan bullish candle seperti ini, atau mungkin seperti candlestick di tanggal ini. Ya, ini adalah tanggal 14 Juli. Well, of course, kalau kita asumsikan dengan bagian ini, bisa saja tail yang naik ke atas, lalu kemudian dia turun kembali, dan itu yang akan menjadi bahaya. But of course, FOMC akan menjadi penentu, dan kita masih belum mendapatkan kesimpulan dari apa yang akan disampaikan oleh FOMC. Tapi beberapa atau mayoritas ekonom menilai kemungkinan Fed belum akan melakukan ataupun memicu terkait dengan taper di bulan ini. Bisa saja di pertemuan-pertemuan berikutnya, atau paling lambat di bulan September. Oke, jadi area support dan resisten masih tetap sama, area 1793
1793, 1796, lalu kemudian bawahnya adalah 1790 dan 89 ya, kurang lebih di area tersebut. Sementara kalau misalkan semakin dalam atau semakin tembus area support, maka kita bisa beranggapan 1768 lah yang akan dikejar atau yang dicari. Sementara untuk area bullishnya, saya berharap 1805, kemudian 1811, 1813, tiga area yang berurutan. Kemudian kita akan lihat area 1818 sebagai pemuncak sebelum akhirnya berhadapan dengan MA 200. Tapi mungkin saja volatility hari ini akan relatif lebar. Hanya saja kemungkinan potensinya masih tetap membatasi atau dibatasi karena kemungkinan kita masih harus mendengar keputusan bulat dari FOMC esok hari. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik 4, lagi-lagi saya ingatkan tiga pola. Pola satu adalah head and shoulder, ini bagian left head-nya, ini adalah bagian right shoulder-nya, dan ini adalah bagian neckline. Artinya, kalau misalkan neckline ini ditembus, maka confirm sebagai head and shoulder, barulah Anda bisa melakukan follow sell. Artinya, walaupun Anda melihat ini adalah peluang sangat-sangat besar untuk melakukan penurunan, tapi relatif lebih aman kalau Anda memastikan terlebih dulu dia tembus bagian neckline. Dan ingat, begitu dia tembus neckline, biarkan dia melorot terlebih dulu, lalu kemudian ada pullback sampai zona neckline, atau mendekati neckline, barulah itu confirm untuk melakukan sell. Nah, kalau misalkan pola yang kedua adalah terkait dengan double bottom. Ini kita coret karena kemungkinan potensinya sudah tidak layak. Ya, karena itu adalah kesempatan di 2 atau 3 hari yang lalu, sementara neckline sama sekali tidak dikejar, jadi otomatis kita coret. Sementara peluang yang ketiga adalah terkait dengan falling wedge. Saya sudah ingatkan kepada Anda, ini bagian up-nya, ini bagian falling wedge-nya, artinya kita dalam falling wedge di dalam zona uptrend. Yang berarti pula 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dengan yang peluang kemarin? Kenapa tidak diperhitungkan sebagai 5 lalu kemudian ini kecenderungannya harusnya sudah mulai naik? Ya, saya bisa saja mengatakan ini adalah wave keempat atau extension wave keempat. Artinya, pasca dia dihitung sebagai titik ketiga di sini, maka inilah A, B, C. Dan C tersebut adalah wave keempatnya. Artinya, kemungkinan ini adalah wave kelima, dan juga berarti memiliki peluang yang sangat-sangat baik untuk melakukan rebound. Dan ekspektasi berikutnya adalah terkait dengan breakout. So, strateginya begini. Jika Anda memilih buy, maka ada dua pilihan untuk menentukan atau menjadikan area buy. Pertama adalah di area support, yaitu 1790 sampai 1793 atau 94 dalam hal ini. Kemudian, area yang kedua adalah kalau ternyata resisten 1807, 1808 berhasil tembus. Tapi tambahkan saja 2 atau 3 poin di atas, karena takutnya yang dikhawatirkan dia gagal tembus dari resisten. Jadi kalau misalkan Anda buy on breakout, menantikan konfirmasi yang sangat-sangat positif, maka Anda harus atau bisa melakukan buy on breakoutnya di zona 1810, 1812. Itu pun dengan catatan tetap harus menggunakan stop loss. Nah, kemudian opsi yang kedua adalah kalau Anda ingin melakukan sell. Sell Anda bisa lakukan pertama adalah of course kalau head and shoulder betul-betul menembus neckline. Artinya Anda harus pastikan dia betul-betul next candle-nya minimal 2 candle itu dibuka di bawah area support. Dan kalau itu terjadi, silakan Anda melakukan sell. Tapi kalau misalkan ternyata dia rebound, tentunya Anda harus segera atau menentukan SL-nya. Nah, sebaliknya kalau misalkan resisten gagal ditembus, Anda bisa juga sell on rally di zona 1808 ataupun 09. Tapi of course kalau sudah berada di bibir resisten, itu akan kecenderungannya lebih dominan atau lebih besar kemungkinan untuk berhasil bagian falling wedge. Nah, di grafik H1 pagi ini saya menilai akan ada kecenderungan untuk retest area support, dan supportnya cukup lebar, berada di kisaran 1794 sampai zona 1789 ataupun 88. Walaupun kalau dilihat dari area supportnya yang paling jelas, area garis ini berada di zona 1785. Tapi untuk pagi ini, suggestion akan berada untuk 1792 ataupun 1794 untuk melakukan buy dengan teritori TP pertama 1798 dan TP kedua adalah 1807.40. Stop loss gunakan 1786.00. Lalu kemudian kalaupun nantinya dia tembus area resisten di grafik 4, pastikan resisten di H4 1808, 1809 itu betul-betul ditembus untuk memutuskan apakah Anda menahan posisi buy tersebut atau tidak. Karena falling wedge jelas-jelas terkonfirmasi kalau di grafik keempatnya resisten betul-betul tembus. So, untuk menghindari fake breakout, hindari resisten yang ada di grafik H1. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.